Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nadkhiluha zakhiratan yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhum wa alam ketahuilah annahu bahwasanya la yasihhu tagarrub ila Allah, tidak diperkenankan kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala illa kecuali bima syara'ahu, kecuali dengan cara apa-apa yang telah disyariatkan ala lisani rasulihi minal fara'idhi wan nawafil, kecuali dengan cara-cara apa yang sudah dibawa syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu apakah perkara yang fardu ataukah perkara yang sunnah. Banyak di antara kita ini yang tertipu dengan yang penting niatnya baik. Kita lupa bahwa Nabi itu bukan hanya ngajari niat. Nabi itu juga ngajari syariat. Niat baik, tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misal sholat maghrib 3 rakaat, syariatnya lebih. Kira-kira kita kalau misal sholat maghribnya 4 rakaat, apa nggak sanggup gitu? Sanggup. Kemudian kita tambah, demi bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Saya sholat maghribnya bukan 3 rakaat, tapi 4 rakaat mumpung saya sanggup. Nanti kalau saya tua baru 3 rakaat misalnya. Boleh nggak kira-kira? Ya nggak boleh. Loh, niatnya baik apa enggak? Nah, ada masalah niatnya baik, tapi tidak dia laksanakan sesuai syariat. Tidak dia laksanakan sesuai dengan apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah, tuntunan ya Rasulullah. Nah, bisa. Karena itu niat baik, tapi juga harus terlaksana sesuai dengan syariat. Misal, orang ini banyak ngerti Fatihah, jadi nggak khusyuk orang-orang. Wis mulai sekarang biar orang-orang ini khusyuk kalau sholat. Kalau baca Fatihah dalam sholat diterjemahkan aja sudah dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Dalam sholat ini segala puji bagi Allah Tuhan semesta, pemilik hari kebangkitan, hari akhirat, hari kiamat, yang Maha Pengasih lagi. Kira-kira benar nggak? Sesuai syariatnya kira-kira. Sholat bukan baca Fatihah tapi baca terjemahan. Salah, tidak sesuai dengan syariat. Tapi tujuannya dia baik nggak niatnya sebetulnya? Biar gampang khusyuk itu nggak bisa. Yang benar itu seharusnya apa? Pahami
Jadi ketika lisan ucap bahasa Arab, pikiran dan hati terbayangkan, terpikirkan akan terjemahannya, nggak ada masalah. Bukan kemudian syariatnya diobrak-abrik, bukan kemudian syariatnya yang diutak-utik. Enggak, saklek sudah syariat. Maghrib ya 3 rakaat. Sholat ya harus baca Fatihah dengan bahasa Arab. Jelas ya? Nah, bisa. Niat harus sesuai dengan syariat. Barang siapa yang melaksanakan niat tapi tidak sesuai dengan syariat, iya, seperti orang silaturahmi tapi lewat atap. Lu niatnya saya ini baik, caranya salah, ada pintunya lewat atap. Niatnya dia baik, saya nggak maling, saya niat silaturahmi, caranya kamu salah, bukan lewat atap. Niatnya saya baik, iya, tapi harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad tu'athiru niyyatus shadiqatu fil amril mubah. Dan ada kalanya, terkadang niat yang baik itu di dalam perkara-perkara yang mubah, yang kalau dilakukan tidak berpahala, tidak berdosa. Kalau dia tinggalkan perkara mubah tadi itu, dia tidak berpahala, dia tidak berdosa. Tapi gara-gara niat yang baik, fayasiru qurbatan lillah. Maka apa yang dia lakukan daripada perkara yang baik tadi itu menjadi media buat kita untuk mendekati diri kepada Allah. Perkara yang mubah kalau diniati dengan niat yang baik maka menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Min haitsu anna lil wasail hukmal maghasid. Karena segala sesuatu yang menjadi wasilah perantara suatu ketaatan maka hukumnya sama dengan tujuannya. Contoh, tidur hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau saya niat tidur, tujuannya biar bisa tahajud. Tahajud itu ibadah bukan? Maka karena tujuan dari tidur adalah ibadah, maka nilai tidur dia juga jadi ibadah. Contoh lain, makan. Hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau dia landasi perkara yang mubah, dia makan minum, tujuannya apa? Mensyukuri nikmat dari ini sehat, ini nikmat, harus saya jaga, harus saya rawat. Kenapa ya makan? Minum. Mensyukuri nikmat. Kenapa? Saya dapat rezeki. Atau niat yang lain, ya saya punya anak, punya istri. Harus saya penuhi nafkahnya mereka, kebutuhan hajat hidupnya mereka. Ibadah bukan? Ibadah. Maka makan minumnya kita atau kerjanya kita dihukumi sesuai dengan tujuannya. Oh, saya kerja untuk mencukupi nafkah. Oh, mencukupi nafkah anak istri ibadah. Berarti kerjanya kita nilainya ibadah. Saya makan, tapi kalau saya makan tujuannya adalah untuk taat ibadah, jadinya makannya dia adalah ibadah. Lakin idza nawa bi aklihil huwa bi taatillahi lahu maqad nawa. Barang siapa yang makan dengan niat yang baik, maka dia patut untuk mendapatkan sesuai kadar apa yang dia niatkan. Menikah, menikah hukumnya apa? Menikah belum dikatakan ibadah menikah, kecuali kalau didasari dengan ya niat yang baik. Hukum dasar dari menikah itu bukan serta-merta menjadi ibadah. Perkara duniawi. Ya kan? Bukan ibadah itu nikah awal mulanya. Tapi kalau diniati dengan niat yang baik. Oh, saya menikah. Untuk apa? Terhindar dari fitnah. Saya kalau nggak nikah, dia namanya laki-laki, perempuan ada syarat. Bahaya. Saya pilih menikah. Oh, saya menikah. Tujuannya apa? Bikin bangga Nabi. Nanti kalau saya punya keturunan, saya didik dengan syariat, saya didik dengan Islam, sehingga tazawwaju tanakahu takthuru fa inni mubahi umul umam yaumil qiyamah. Nikah, jangan sampai nggak nikah. Kawin, jangan sampai nggak kawin. Perbanyak keturunan. Ketahuilah banyaknya keturunan yang soleh di antara umat adalah perkara yang aku banggakan di hadapan para nabi di akhirat. Saya nikah untuk itu. Anak saya kalau dibanggakan sama nabi, otomatis saya sebagai orang tuanya juga patut dibanggakan sama nabi. Maka seumur hidupnya dia pernikahan menjadi ibadah. Setiap detiknya, setiap nafas, molak malik hidupnya dia dalam pernikahan, semuanya
bernilai ibadah. Ada kalanya perkara yang mubah itu jadi ibadah jika dilandasi dengan niat yang baik. Kaman yanwi biaklihi at-taqawi ala ta'atillah. Seperti apa contohnya? Seperti orang yang makan dengan niat kuat untuk melaksanakan ketaatan. Contoh yang lain, wa bi'ityanihi ahlahu at-tasabbub bi husuli waladin ya'budullah. Laki-laki mendatangi istri, mengumpuli istri dalam tanda kutip. Tujuannya apa? Memperoleh anak yang kelak akan ibadah kepada Allah Subhanahu. Menunggalkan Allah, sujud kepada Allah, patuh dan iman kepada Allah. Maka makannya dia yang diniati kuat untuk taat, ibadah makan. Padahal mubah. Menikahnya dia, hubungan suami istrinya dia juga akan dikasih pahala ibadah. Kenapa? Niatnya adalah niat yang baik. Wa yushtaratu li sidqin niyah, dan disyaratkan untuk ketulusan niat. Kapan sih niat itu dikatakan niat yang baik? Saya mau tanya, jenengan yang belum pernah haji, niat haji tidak? Kalau jenengan mampu berangkat, jenengan kepingin tidak bangun masjid? Ingin ya? Masuk cili-cilian, tapi itu dari masjid. Ono sing itikaf aku itu ganjaran. Ada pengajian di situ saya dapat pahalanya. Ada berjamaah di situ saya dapat pahalanya. Ada darusan di situ kalau Ramadan saya dapat pahalanya dan seterusnya. Kepingin enggak? Kepingin. Ini niat yang baik. Ini niat shadiqah ataukah kadzibah? Ini niat-niatan atau niat betul-betul niat? Itu ada syaratnya. Ada faktor yang membedakan. Disyaratkan untuk baiknya niat Allah yukadzibahal amal. Amalnya dia tidak mendustakan niat. Kapan mampu ya haji. Ini berarti niatnya kita sekarang niat yang benar. Kapan mampu ya bangun. Nanti kapan mampu yang dibangun bukan masjid, rumah. Bukan digunakan untuk haji, nyicil motor. Amalnya dia mendustakan niatnya dia. Berarti niatnya dia bukan niat shadiqah, bukan niat yang jujur, tapi niat palsu, niat-niatan goro. Ya Allah, kalau saya mampu ya Allah Maha tahu. Ini Allah Maha tahu. Faman yatlubul ilma mathalan. Contoh, barang siapa yang menuntut ilmu wa yaz'umu anna niyata, dan dia menyangka bahwa niatnya dia mencari ilmu fi tahsili ayyamala yu'allim. Oh, saya niat mencari ilmu. Tujuannya apa sih? Mengamalkan ilmu dan mengajarkan, menyebarluaskan. Fa illam yaf'al dzalik inda tamakkun min. Ketika dia lulus dari pondok misalnya. Tapi kok nggak amal? Padahal mampu kok amal. Yo gak tahajud, yo gak tahu maca Quran. Padahal dulunya kepingin belajar itu biar bisa semangat taat. Kapan mampu kok nggak taat? Nggak dibaca wiridnya, yo gak ngajak, gak dakwah, nggak amar ma'ruf nahi mungkar. Faniyatuhu ghairu shadiqah. Maka niat orang seperti ini adalah niat yang tidak jujur. Niat palsu. Berdusta dia dalam niatnya. Mempermainkan niat namanya. Ini kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ada macam-macam orang menuntut ilmu, niatnya apa macam-macam. Dalam kitab Hidayatul Hidayah. Yang pertama, dan ini adalah satu-satunya kelompok yang paling beruntung di antara tiga kelompok. Orang menuntut ilmu, niatnya apa? Itu ada tiga golongan. Yang pertama, dia menuntut ilmu untuk menjadi bekal akhiratnya. Ilmu itu harus diamalkan, amal itu harus diikhlaskan. Dia belajar, nyantri, hadir pengajian, tujuannya nyari bekal akhirat. Enggak tujuan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka fahuwa minal faizin. Kata Imam Ghazali, ini orang yang beruntung. Yang ngajar ikhlas, yang belajar ikhlas. Insya Allah yang ngajar masuk surga, yang belajar masuk surga, ketemu sama Nabi Muhammad surga. Kriteria yang kedua, dia mencari ilmu.
tujuannya adalah untuk bangga-banggaan. Sok, pamer, alim-aliman, pinter-pinteran. Sehingga dengan itu dia berharap jadi orang yang terhormat, disegani dan dihormati oleh manusia. Kemudian dia menuntut ilmu tujuannya adalah enak jadi ustaz. Oh, montore api-api, omahe api-api. Enak, setengah jam, tak jam, jutaan. Kerja saulan baru mesti untuk jutaan. Enak jadi ustaz. Wah, tak belajar wis sing pinter kok nek metu cepet dadi wong sugih. Ya, bangga-banggaan. So, aku sih paling alim. Atau bukan hanya dia cari pangkat, tapi dia juga cari harta. Maka fahadza minal mukhatirin, ini orang dalam bahaya. Orang yang menuntut ilmu seperti ini di ujung tanduk. Ya, di ujung tanduk. Kalau sampai ajalnya terburu datang kepada dia sebelum taubat, khawatirnya kata Imam Ghazali matinya suul khotimah orang. Nuntut ilmu tapi niatnya adalah untuk bangga-banggaan atau untuk harta, untuk pangkat. Khawatirnya bertobat mati duluan. Maka matinya orang seperti ini khawatirnya sudah. Man kharaja liyatlubal ilma fa huwa fi sabilillah hatta yari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia mulai dari berangkat sampai pulang di jalan Allah sama seperti jihad fi sabilillah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, pernah bersabda, man kharaja liyatlubal ilma, man kharaja fi talabil ilmi liyuhyiya bihi al-Islam. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu. Apa tujuannya dia menuntut ilmu? Liyuhyiya bihi al-Islam, untuk menghidupkan ajaran syariat, untuk menghidupkan syiar Islam. Jelas ya? Maka falam yakun bainahu wa bainal anbiya illa darajah wahidah. Maka tidak ada jarak antara dia dengan para nabi di surga kecuali berada di derajat yang sama. Lihat, liyuhyiya bihil Islam. Dia belajar menuntut ilmu agama, nggak ada tujuan kecuali adalah untuk menghidupkan Islam. Bukan cari hidup dari ilmu agama. Bukan dia mencari kehidupan dari ilmu agama. Didol. Agama ini didol. Demi popularitas, demi apalagi amplop, demi pangkat manusia. Wah, kalau nggak diregani yang wong ngamuk, mangkel, kapok, misalnya ini gak teko maneh, misalnya oh, ini orang nyari ilmu ingin dihargai, Pak. Nyari ilmu ingin dihormati, berarti dia sudah menjual surganya dengan penghormatan manusia. Maka orang seperti ini khawatir su'ul khotimah. Tapi kalau dia tobat, berubah, sadar, baru mati, maka orang seperti ini adalah orang yang insya Allah husnul khotimah. Kenapa? Kata Nabi, at-taib minadzam kaman la dambalah. Orang yang tobat dari suatu perbuatan dosa, maka seperti orang yang tak punya dosa sama sekali. Orang yang tobat dari perbuatan dosa, perbuatan salahnya, sama seperti orang itu nggak pernah salah. Inilah hebatnya Allah, rahmatnya Allah. Saya salah sama jenengan, terus saya minta maaf, jenengan kasih maaf. Kira-kira apakah jenengan bisa melupakan kesalahan saya? Tetap tahu salah, kan gitu ya. Tapi kalau Allah, kita punya salah sama Allah, kita minta maaf, maka kesalahan kita dilupakan oleh Allah. Dan dipegang. Nilainya kita sama seperti orang yang tidak pernah salah sama sekali. Kapan kita berubah dari kesalahan kita? Golongan yang ketiga adalah wah, ini orang yang memang sudah dikuasai oleh nafsu. Disuruh setan apa aja nurut. Ya. Maka orang seperti ini menampakkan secara zahir apa yang berbeda dari apa yang dia simpan secara batin. Wah, kayak dia tawadhu misalnya, tapi hatinya sopos alim namanya. Wah, walaupun duduknya paling belakang, tapi ada perasaan seperti itu. Sombong itu bukan dari gambaran fisik. Saya mau tanya, sombong itu penyakit hati atau penyakit fisik? Hati.
Belum tentu yang duduk di depan itu nggak tawadhu, belum tentu yang duduk di belakang itu tawadhu, belum tentu yang duduk di depan itu sombong, yang duduk di belakang itu tawadhu, belum tentu. Kenapa? Sombong atau tawadhu itu sangat kita nggak tahu. Kalau yang di depan tujuannya adalah biar nggak ganggu majlis. Ini pentingnya husnudon juga. Kadang-kadang kita datang, ada ustadz, kiai, habib atau orang yang ditokohkan datang terlambat, tapi dia milih maju ke depan daripada duduk di belakang. Jangan keburu sudon. Kenapa kok dia milih maju ke depan? Sebab kalau dia duduk di belakang, memaksa diri untuk duduk di belakang, khawatirnya dari kisru majlis. Makanya orang ribut, monggo be, monggo yai, monggo ustaz, sewat bis. Majlis yang khusyuk, mending terpaksa dia korban muka sudah. Wis disuudonnya ke wong, karo akhlak, karo adab dan seterusnya, tapi dia maju ke depan. Tujuannya apa? Kenapa? Tujuannya daripada bikin kisru majlis. Maka orang ini dikatakan tawadhu. Dia siap untuk duduk di belakang. Orang tawadhu itu bukan takdirnya duduk di belakang. Orang tawadhu dia siap untuk duduk di belakang, padahal pantas di depan. Ini orang dikatakan tawadhu. Siap duduk di mana pun. Depan, belakang, di depan nggak terbang, di belakang nggak terbang. Tawadhu. Kalau ada orang sombong, masih lu gede paling gurih. Lihat yang di depan muangkel lagi. Oh, jero hati. Tapi dia merasa tawadhu. Oh ya, lu gede gurih. Ada kan orang seperti kadang-kadang dia merasa ini tawadhu. Sambil ngenyek yang di depan. Sopo, arek kapan? Oh, nuting-nuting. Artinya, halnya nuting-nuting. Tapi untuk dirinya, wah, nutingi kena. Wah, saya ini tawadhu. Walaupun nggak ngomong, kerentek dalam hati, sombong. Sombong itu namanya. Ya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang dikatakan bahada minal halikin. Ini adalah orang yang celaka, orang yang hancur, orang yang binasa. Wa minal humqa al maghruri, termasuk orang yang bodoh yang tertipu. Tertipu. Ya, tempat di mana dia duduk, dia tertipu dengan itu. Dipikir tawadhu itu tergantung di mana dia duduk. Bukan. Tawadhu tergantung hati. Tidak merasa lebih daripada orang lain. Nah, wa kaman yatlubu dunya wa yaz'umu annahu innama yatlubuha li ajli istighna'an. Begitu juga. Contoh yang lain adalah orang yang mencari dunia. Dia menyangka bahwa tujuan dia nyari dunia adalah untuk tidak minta-minta kepada orang. Nggak mau ngerepoti orang. Saya ini kerja, bukan karena ketemunya. Tapi kalau saya nggak kerja, ya hidupnya saya bakal ngerepoti orang. Sehingga saya kerja tujuannya adalah untuk tidak berharap pada orang. Wa tasadduk alal muhtajin. Saya ini kerja, Bu. Kalau ada keluarga, sanak famili, kerabat, tetangga, teman yang dia butuh bantuan, ya saya bantu. Saya kerja tujuannya itu. Wasilatil agrabi atau nyambung dulur. Saya mikir kalau mampu sukses dari pekerjaan saya bisa silaturahmi kepada kerabat. Sambil bawa sembako, sambil bawa parcel, sambil bawa hadiah, dan seterusnya. Fa'il lam yaf'al dzalik indal budro. Berilmu tujuannya ngamalkan dan ngajar. Tapi kapan dia mampu kok nggak ngamal ilmu, kok nggak ngajar? Kerja, kalau sukses dia akan bantu orang. Kapan dia sukses kok nggak bantu kok? Padahal dia mampu. Fala atharul niat. Maka niat seperti ini nggak ada nilai. Niat seperti ini sia-sia, percuma. Saya sudah niat, Beb. Niat itu ada dua. Ada kalanya niat itu bohong, menghibur diri. Kapan niat bohong? Ketika mampu dia untuk merealisasikan, wujud nyatakan apa yang kemarin dia niatkan, tapi tidak dilakukan. Ini berarti niatnya dia adalah niat yang bohong. Pernah ceritakan, ada seorang sahabat namanya Ta'labah. Ta'labah hidupnya miskin. Sahabat yang baik juga saat itu hidupnya miskin. Maka Rasulullah SAW
Ketika ketemu sama Ta'labah ini minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan. Anda kan doanya manjur, doakan saya ini adalah orang dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala banyak. Maka Rasulullah menasihatinya, Ta'labah, sedikit asal kamu syukuri itu lebih baik daripada banyak tapi kamu gagal mensyukuri sedikit, syukur nikmat banyak tapi kalau kamu kufur ada motor Ta'labah. Udahlah ya Rasulullah, doakan saya biar saya cepat kaya. Wah, kalau saya kaya, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Niat. Saya akan bantu, saya akan ini. Wah, macam-macam. Ta'labah, ketahuilah. Apakah kamu hari itu? Keadaan kamu sekarang sama seperti keadaan bodoh-bodoh melarat. Sama-sama memilih untuk hidup sederhana. Ketahuilah Ta'labah. Mataku ngelirik gunung-gunung jadi emas bisa. Tapi aku milih untuk hidup seperti ini. Keadaan kamu sama seperti aku. Kamu nggak ridho. Dan itu ya Rasul. Motot. Ta'labah. Udahlah ya Rasul. Janji saya ini kalau kaya betul berkat doa Anda, saya akan bantu ini. Allahumma razuk Ta'labah malah. Ya Allah, berikan kepada Ta'labah ini harta. Subhanallah. Dia punya kambing, memang kerjaan dia menggembala kambing. Dapat seminggu beranak pinak itu kambing sama seperti belatung. Gimana belatung? Mor-mor wake, merantak gitu. Sampai kandangnya dia nggak cukup. Akhirnya dia minggir. Dia cari lembah yang tidak berpenghuni, tidak berbuah, dia bangun di situ kandang. Kan tambah banyak. Karena agak jauh, akhirnya yang biasanya setiap hari dia sholat berjamaah, zuhur asar nggak sholat berjamaah. Zuhur asar nggak sholat berjamaah. Tambah banyak. Cari kandang lagi, tempatnya agak luas, dibangun kandang lagi, lebih gede. Akhirnya, belas nggak sholat berjamaah. Terus gitu, beranak pinak. Sampai pindah tempat agak jauh. Jumatan orang. Ya, sampai Jumatan berani dia tinggal. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Khudz min amwalihim shadaqah. Dalam Al-Qur'an. Muhammad perintahkan kepada sahabat untuk diambil dari harta mereka sedekah. Sedekah yang maksudnya adalah zakat. Sedekah yang maksudnya adalah zakat. Maka Rasulullah SAW saat itu mengutus 2 orang untuk ngambil zakat. Salah satu yang diperintah oleh Nabi untuk ngambil zakat, diambil zakatnya Ta'labah tadi itu. Satu lagi dari Bani Sulaim. 2 utusanku kata Nabi. Pergilah kamu ke Ta'labah dan pergilah kamu kepada fulan dari Bani Sulaim. Minta zakat kepada mereka, turun perintah wajib zakat bagi orang kaya. Tulis surat dari Nabi, stempel. Sampai ke Ta'labah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Perintah dari Nabi. Nih surat. Baca. Apa ini? Aku melarat kalau zakat, kapan aku sugih zakat? Ya. Ini pajak ini. Apa-apaan ini? Ta'labah. Itu perintah Allah itu. Itu perintahnya Rasulullah itu. Yang benar itu. Iman tak begitu, Ta'labah. Iman. Saya kok protes. Setelah kamu disuruh sama Rasulullah ke sini, apa masih ada tempat lain? Ada tempat lain. Ya wis, kamu ke tempatnya orang lain dulu. Nanti kalau mau pulang mampir sini dulu. Tak mikir di sini. Pikir. Taatnya Allah, perintahnya Allah kok dipikir. Berangkat ke Bani Sulaim. Ketika sampai, ya, surat itu ke satu bulan dari Bani Sulaim dibaca. Ini orang soleh yang dari Bani Sulaim. Dibuka kandang lebar-lebar. Silahkan kamu pilih kambing, onta, atau sapi yang terbaik yang mana. Oh enggak harus yang terbaik. Yang penting layak. Jangan yang jelek, tapi juga jangan yang terbaik. Oh enggak, katanya yang Bani Sulaim ini. Ambil yang terbaik. Aku ikhlas. Aku senang. Akhirnya diambil yang terbaik. Balik ke rumah Ta'labah. Gimana Ta'labah? Loh, Fulan Bani Sulaim. Lihat, nggak wajib ngasih yang terbaik, tapi dia ngasih terbaik. Nasibnya sama seperti kamu. Dulu nggak ada zakat, sekarang ada zakat. Dia rela taat sama Allah sepatu-patuhnya, setaat-taatnya. Kamu apa yang kamu? Gampang wis. Nanti tak pikirin di sini. Kalau emang saya berubah, saya akan ketemu langsung sama Rasulullah. Wis. Begitu 2 utusan ini ketemu sama Rasulullah, belum lapor nih 2 utusan, melihat dari jauh,
Wah, celaka kata. Langsung tahu tuh Nabi. Wah, diceritain begini. Langsung turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlik la nasaddaqanna wa la nakunanna minas sholihin. Ada di antara mereka yang mereka pernah janji kepada Allah, kalau Allah buat aku kaya, aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang soleh. Falamma atahum min fadlih bakhilu. Tapi ketika mereka dikasih kaya oleh Allah, mereka mengingkari daripada apa yang mereka pernah janjikan. Wa tawallau wa hum mu'ridun. Mereka berbalik daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil qiyamah. Allah stempel hatinya, hati yang munafik sampai dia ketemu sama Allah nanti di hari kiamat. Bima akhlaqullaha ma wa'adu wa bima kanu yakdzibun. Kenapa stempel munafik? Goro, dusta. Niatnya tidak dia realisasikan, kan wujud nyatakan goro. Nah, akhirnya turun ayat itu. Ada kerabatnya tak labah. Loh, ini ancaman dari Allah untuk tak labah. Ini untuk nyindir tak labah. Langsung dibalik tak labah. Untuk begini, takut tak labah. Langsung bawa kambing, bawa onta, bawa sapi yang terbaik. Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Kayaknya memang zakat itu penting ya Rasulullah. Tak labah. Allah larang aku untuk menolak zakatnya. Kamu sudah dicap munafik oleh Allah sampai kamu ketemu sama Allah sendiri di hari kiamat. Wah, gulung-gulung tak labah. Ngeraupi muka dan kepalanya dengan pasir, tanah, tanda kecewa. Tapi ya namanya orang sok kecewa, begitu balik nang kandang, ya diurusi lagi ke dunianya. Sampai wafat Rasulullah. Datang, iya Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Datang, ini Sa'labah kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, terimalah zakatku ini. Sa'labah, Rasulullah aja nggak nerima, Abu Bakar menerima. Nah, bawa pulang, nggak butuh sudah. Tanggung jawab sendiri sama Allah. Sampai meninggal Sayyidina Abu Bakar, digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Juga begitu datang, Umar terima. Hah? Aku terima, Umar terima. Rasulullah nolak, Abu Bakar nolak, Umar terima. Pulang. Tambah keras Sayyidina Umar. Sampai akhirnya di masa kekhalifahan Utsman bin Affan Sa'labah dalam keadaan munafik. Sa'labah meninggal dalam keadaan munafik. Termasuk ciri munafik idza wa'ada akhlaf. Salah satu ciri munafik itu adalah kalau janji ingkar. Janji, niat api, mampu tapi tidak dia realisasikan. Dia mempermainkan niatnya dia dulu. Kalau saya begini, kalau saya begitu. Terakhir, Al-Imam Al-Haddad mengatakan, man lam yantafi bi ghalilil mal, falam yantafi bi kathirihi aula atau abad. Barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan harta yang sedikit di jalan Allah, barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan hartanya yang sedikit di jalan Allah, maka dengan harta yang banyak dia juga tidak akan bisa memanfaatkan hartanya. Kalau kita ini mampu sedekah 1.000 tapi nggak tahu sedekah, jaluk sugih kok bakal sedekah moro. Jujur itu, ya Allah, saya cuma punya uang 10.000, saya sedekah 1.000. Coba saya punya uang 100.000, saya sedekah 10.000. Tapi sedekah ya. Orang sekarang kan enggak. Sedekah kok, elek sugih aku sedekah, gak kira sedekah masih sugih. Kenapa? Sewe kamat, turung ewu kamat, pokoknya sugih. Jutaan lagi gitu. Mentok-mentok saya urung ewu mau masih sugih. Jadi coba cek evaluasi diri kita. Saya ini niat kaya, ini niat benar apa enggak? Tergantung apa? Sekarang ini kita mampu sedekah, sudah sedekah berapa? Sudah sedekah. Itu gambaran, tolak ukur per meter. Kalau saya kaya, saya ini termasuk orang yang bisa memanfaatkan kekayaan saya untuk akhirat atau tidak? Kalau ketika kita dalam keadaan sederhana, nggak bisa memanfaatkan hartanya kita untuk akhirat, apalagi juga banyak. Sota kok saya gue mikir, 1 juta mah, mikir lah, itu gambaran. Jelas ya. Nah itu perhatikan betul. Nah, niatnya kita. Kesimpulannya adalah nggak sah kita mendekati diri kepada Allah hanya modal niat yang baik, harus sesuai dengan syariat. Yang kedua, perkara yang mubah bisa menjadi ibadah jika dilandasi dengan niat yang positif. Niat untuk ibadah, maka perkara yang mubah menjadi pahala untuk kita menjadi ibadah. Dan ketiga,
Niat itu ada yang jujur, ada yang bohongan. Tergantung apa? Ketika dia mampu, apakah dia realisasikan atau tidak. Dan sekarang semampu apa kita untuk mewujudkannya? Kalau mampu, ya lakukan. Saya mau tanya, nunggu kaya baru sedekah, apa sedekah sampai kaya? Sedekah sampai kaya. Sama seperti nunggu khusyuk baru sholat, apa sholat sampai khusyuk? Sholat sampai khusyuk. Nanti saya kalau khusyuk baru saya sholat, itu kakak sholat jadi mau pergi. Sama. Kalau ada orang nanti kalau saya kaya baru sedekah, nggak bakal sedekah masih usul nggak bakal. Rumusnya bukan itu. Sholat sampai khusyuk, sedekah sampai kaya. Jadi biar kita tidak dicap munafik, semampu apa kita ini sekarang untuk sedekah. Jangan sampai buka yang untuk sedekah. Saya ini mampunya berapa, tono. Sehingga nanti ketika kita kaya, kita mampu untuk memberikan lebih daripada apa yang pernah kita sedekahkan. Allah